Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Laila Arbanisa dengan NIM 2520136 dari lokal PTK Namde. Baik, di sini saya akan membuat video UTS RPL. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi RPL, metode RPL, dan sistem komputer. Baik, pertama kita masuk dulu mengenai definisi RPL. Rekayasa RPL atau rekayasa perangkat lunak adalah software engineering atau adalah suatu bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Nah, perangkat lunak ini adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak dapat berupa program atau prosedur. Program di sini adalah kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer. Nah, sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam proses informasi. Nah, jadi dapat disimpulkan berdasarkan pengertian yang disebutkan tadi, bahwa RPL itu sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal, yaitu dari kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, coding, pengujian, sampai pemeliharaan sistem atau maintenance sistem setelah digunakan. Tentu jelaslah bahwa RPL tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer saja. Tapi juga berhubungan dengan manajemen proyek, penentuan anggotanya, biayanya, berapa biaya yang dibutuhkan, metode, terus jadwal, kualitas, sampai dengan pelatihan pengguna merupakan bagian dari RPL itu sendiri. Nah, termasuk ke tujuan RPL itu apa? Tujuan RPL itu yang pertama adalah proses biaya produksi perangkat lunak yang rendah. Selanjutnya adalah tujuan dari RPL. Tujuan RPL itu yang pertama adalah memperoleh biaya produksi perangkat lunak yang rendah. Lalu yang kedua adalah menghasilkan perangkat lunak yang kinerjanya tinggi dan handal. Tujuan yang ketiga adalah menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja pada berbagai jenis platform atau multi-platform, bisa dioperasikan dimanapun. Lalu tujuan selanjutnya adalah menghasilkan perangkat lunak yang biaya perawatnya rendah. Ruang lingkup RPL. Software requirement ini berhubungan dengan spesifikasi kebutuhan dan persyaratan perangkat lunak. Persyaratan perangkat lunak yang pertama adalah software design. Software design ini mencakup proses penentuan arsitektur, komponen, antar muka, dan karakteristik dari perangkat lunak. Lalu saran yang kedua adalah software construction. Software construction ini berhubungan dengan detail pengembangan dari perangkat lunak itu sendiri, serta algoritmanya, coding, serta pengujian, lalu pencariannya. Selanjutnya adalah kesalahan dalam RPL. Yang pertama, software testing. Software testing ini meliputi pengujian pada keseluruhan operasi pada perangkat lunak yang kita rancang tadi. Lalu software maintenance. Software maintenance ini mencakup apa saja cara-cara yang kita lakukan untuk merawat perangkat lunak yang telah kita buat itu, agar perangkat yang kita buat tadi itu tetap beroperasi semestinya.
Lalu software configuration management. Software konfigurasi manajemen ini berhubungan dengan usaha perubahan konfigurasi perangkat lunak. Perubahan konfigurasi ini bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan dari user. Lalu software engineering. Manajemen ini berkaitan dengan pengelolaan dan pengukuran rekayasa perangkat lunak tersebut. Lalu software engineering tool dan method mencakup kajian teori serta alat tambahan dalam pembuatan software. Lalu software engineering proses berhubungan dengan implementasi, pengelolaan serta perubahan dan perbaikan dari RPL tersebut. Lalu software quality menitikberatkan pada kualitas dan daur hidup perangkat lunak yang kita rancang tadi. Baik, selanjutnya adalah rekayasa perangkat lunak. Keterkaitan rekayasa perangkat lunak dengan ilmu lain. Nah, ada beberapa ilmu lain yang berkaitan dengan RPL. Yang pertama adalah dalam bidang ilmu matematika, meliputi seperti aljabar linier, kalkulus, peluang, statistik, analisis numerik, dan MTK distrik. Lalu dalam ilmu manajemen proyek, meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja, kualitas, manajemen risiko, dan penjadwalan proyek tersebut. Lalu dalam bidang ilmu manajemen kualitas meliputi pengembangan sistem kualitas, manajemen risiko, dan kehandalan, perbaikan kualitas, dan metode-metode kuantitatif. Lalu dalam bidang ilmu ergonomika menyangkut hubungan antar manusia dengan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Lalu dalam bidang ilmu rekayasa meliputi teori sistem dan analisis biaya keuntungan, model simulasi, proses dan operasi bisnis. Proses pemecahan masalah dapat dilakukan. Lalu selanjutnya adalah proses pemecahan masalah. Proses pemecahan masalah ini dapat dilakukan dengan 4 tahapan utama. Yang pertama adalah memahami dan mendefinisikan masalah. Memahami dan mendefinisikan masalah ini merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi awal dari seluruh proses perencanaan masalah. Nah, tujuan pada bagian ini adalah bagaimana kita cara memahami masalah itu dengan baik dan menghilangkan bagian-bagian yang dirasa kurang penting. Terus selanjutnya adalah membuat rencana untuk pemecahan masalah. Setelah masalah itu kita ketahui, kita akan membuat rencana untuk menyelesaikan masalah yang timbul tadi. Ada bagian kegiatan penting dalam membuat rencana pemecahan masalah ini. Yang pertama adalah mencari berbagai sumber dari penyelesaian yang mungkin diterapkan. Lalu yang kedua adalah membuat rencana pemecahan masalah. Baik, kita lanjutkan. Yang B adalah membuat rencana pemecahan masalah. Di sini kita akan merancang dan melakukan rencana untuk proses cara penyelesaian masalah. Diperjelas dengan pembagian dan urutan rinci yang harus ditempuh dalam masalah yang ditemukan pada software yang kita buat. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam pemecahan masalah ini. Yang pertama, memeriksa dan menyampaikan hasil dari pemecahan masalah. Hal ini bertujuan untuk memeriksa apakah hasilnya tepat dan cara yang dipilih telah memenuhi tujuan yang diinginkan.
melihat apakah cara yang dipilih itu sudah tepat. Pada perangkat lunak adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Kita suruh jadi maksudnya sini itu kita jalankan perangkat lunak itu apakah yang seluruh perintahnya sudah berjalan sesuai dengan semestinya. Perintahnya itu adalah pertama adalah program. Program ini adalah komponen perintah yang dimengerti oleh komputer. Yang kedua adalah prosedur. Di sini di perintah prosedur ini adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam proses informasi. Lalu RPL adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa, kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dan kebutuhan pengguna, desain, kode, pengujian serta pemeliharaan sistem setelah digunakan. RPL merupakan bidang ilmu pengetahuan yang dalam penerapannya membutuhkan dukungan baik dari sub bidang ilmu komputer lainnya maupun bidang-bidang lainnya. Sertifikasi untuk bidang RPL ini belum tersedia, namun mengacu pada bidang programmer. Masalah adalah perbedaan antara kondisi yang tersedia dan kondisi yang diharapkan dan adalah petunjuk terjadinya suatu masalah. Baik, kita lanjut ke materi kedua yang mengenai RPL. RPL banyak sekali model yang dikembangkan untuk proses pengembangan perangkat lunak. Nah, model-model ini mengacu pada proses pengembangan sistem yang disebut dengan System Development Life Cycle atau dikenal dengan SDLC, yang tadi dari rencana, analisis, desain, implementasi, dicoba, dan pengelolaan. Nah, kita masuk ke model yang sering kali dipakai pada sistem software, yaitu model the waterfall model. Model ini merupakan termasuk dalam SDLC ya, yang banyak sekali dipakai. Model ini merupakan salah satu yang cukup dikenal dalam dunia rekayasa perangkat lunak yang dikenal dengan the waterfall model. Ada 5 tahap utama dalam waterfall model ini. Yang pertama, waterfall model ini disebut juga air terjun karena memang diagram tahap pemrosesannya mirip dengan air terjun yang bertingkat. Lalu ada beberapa tahap dalam waterfall model ini. Yang pertama adalah tahap investigasi, dilakukan untuk menentukan apakah terjadi suatu masalah atau adakah peluang suatu dari sistem informasi yang dikembangkan. Pada tahap ini studi kelayakan perlu dilakukan untuk menentukan apakah sistem informasi yang dikembangkan itu memang solusi yang layak dan dibutuhkan. Selanjutnya adalah tahap analisis. Tahap ini tujuan untuk mencari kebutuhan pengguna atau user serta menganalisa kondisi yang ada sebelum sistem informasi itu yang baru dibuat. Lalu yang ketiga adalah tahap desain. Tahap ini bertujuan menentukan
detail dari komponen-komponen sistem informasi yang akan dibuat. Tahap selanjutnya adalah tahap implementasi. Tahap ini untuk mendapatkan atau mengembangkan hardware dan software seperti coding program, seperti coding, melakukan pengujian, pelatihan, dan perpindahan ke sistem baru. Selanjutnya tahap perawatan atau maintenance dilakukan ketika sistem informasi sudah dioperasikan agar memperbaiki proses dan evaluasi dan dapat juga melakukan perbaikan jika terjadi masalah. Selanjutnya adalah prototyping model. Prototyping adalah salah satu pendekatan dalam RPL yang secara langsung mendemonstrasikan bagaimana sebuah perangkat lunak atau komponen-komponen perangkat lunak akan bekerja dalam lingkungannya sebelum tahapan konstruksi. Ada beberapa tahapan dalam tahapannya. Yang pertama adalah identifikasi kandidat prototyping. Kandidat dalam kasus ini meliputi user interface seperti menu, dialog, input, output, serta ventilasi utama dan fungsi-fungsi pemrosesan sederhananya. Lalu rencana bangun prototype dengan batas software seperti word process, spreadsheet, database, pengolah grafik, dan software cache. Lalu selanjutnya adalah uji prototype. Untuk memastikan prototype itu dapat dengan mudah dijalankan untuk tujuan demonstrasi. Jadi kita dapat melakukan uji coba dulu apakah prototype itu sudah berjalan sesuai dengan semestinya. Lalu selanjutnya adalah siapkan prototype USD untuk mengidentifikasi apa saja dari perangkat lunak yang diprototypekan. Lalu setelah itu evaluasi dengan pengguna. Mengevaluasi prototype dan melakukan perubahan jika diperlukan. Kita perlu juga mengevaluasi prototype ini sehingga jika setelah melakukan evaluasi dan sistem itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, maka kita lakukan perubahan. Nah, selanjutnya adalah transformasikan prototype menjadi perangkat lunak yang operasi penuh dengan melakukan menghilangkan kode-kode yang tidak menguntungkan. Lalu adalah Unified Process dan Unified Modeling Language. Unified Process atau disebut juga sebagai Unified Software atau juga dikenal USDV adalah perangkat proses pengembangan yang bersifat UCAS driven berpusat pada arsitektur perangkat lunak. Dalam metode pengembangan perangkat lunak, UV dapat diaplikasikan pada berbagai skala proyek, mulai dari skala
kecil sampai dengan skala besar. Ada beberapa tahapan dalam UP ini. Yang pertama adalah inception. Tahapan ini merupakan tahapan paling awal di dalam aktivitas, di mana aktivitas penilaian terhadap sebuah proyek perangkat lunak yang akan dibuat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesepakatan dari stakeholder sehubung dengan tujuan dan dana proyek. Lalu yang kedua adalah elaborations. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dari software yang akan dibuat, dan untuk mengetahui juga kebutuhan, persyaratan dan fungsi utama perangkat lunak. Dan juga untuk mengetahui secara baik risiko-risiko proyek yang akan mungkin terjadi. Selanjutnya adalah construction. Tujuan dari tahap ini adalah membangun perangkat lunak sampai dengan saat perangkat lunak tersebut siap digunakan. Selanjutnya adalah tahapan rekayasa perangkat lunak. Pertama adalah analisis. Analisis sistem adalah sebuah teknik pemecah masalah yang menguraikan sebuah sistem menjadi komponen dengan tujuan mempelajari beberapa komponen tersebut bekerja dan karakteristik untuk meraih tujuan. Lalu desain. Desain perangkat lunak ada tugas atau tahapan yang difokuskan pada spesifikasi detail dari solusi berbasis komputer. Desain perangkat lunak sering juga disebut sebagai physical design. Jika analisis sistem menekankan pada masalah bisnis, maka sebaliknya desain perangkat lunak fokus pada sisi teknis dan implementasi. Output utama dari tahapan desain perangkat lunak adalah spesifikasi desain. Spesifikasi ini meliputi desain umum yang akan disampaikan kepada user stakeholder sistem dan desain rinci yang akan digunakan pada tahap implementasi. Selanjutnya adalah konstruksi. Konstruksi adalah tahapan menerjemahkan hasil desain logis dan fisik dalam kode-kode program komputer. Lalu selanjutnya adalah pengujian. Pengujian sistem melibatkan semua kelompok pengguna yang telah direncanakan pada tahap sebelumnya.
tingkat penerima terhadap perangkat lunak akan berakhir ketika dirasa semua kelompok pengguna menyatakan bisa menerima perangkat lunak tersebut. Lalu selanjutnya adalah perawatan dan konfigurasi. Sebuah perangkat lunak telah dianggap layak untuk dijalankan, maka tahapan selanjutnya adalah perawatan perangkat lunak. Tipe perawatan korektif dilakukan jika terjadi kesalahan atau biasa dikenal sebagai bug. Perawatan bisa dikatakan dengan memperbaiki kode program, menambahkan bagian yang dirasa perlu, atau masalah menghilangkan bagian-bagian tertentu. Tipe perawatan rutin biasanya juga disebut preventive maintenance. Dilakukan secara rutin untuk melihat kinerja perangkat lunak, ada atau tidak ada kesalahan. Lalu tipe perawatan sistem upgrade dilakukan jika ada perubahan dari komponen-komponen yang terlibat dalam perangkat lunak tersebut. Contohnya perubahan sistem operasi dari versi lama ke versi baru menyebabkan perangkat lunak itu harus di-upgrade. Jadi dapat disimpulkan bahwa model-model rekayasa perangkat lunak pada umumnya mengacu pada model proses pengembangan sistem yang disebut dengan System Development Life Cycle atau dikenal dengan SDLC. Lalu model-model pengembangan perangkat lunak yang sekarang umum digunakan adalah the waterfall model, prototyping, dan unified process atau UP. Lalu tahap utama dalam RP. Tahapan-tahapan utama dalam rekayasa perangkat lunak meliputi analisis, desain, konstruksi, pengujian, dan perawatan. Lalu materi yang ketiga adalah mengenai perangkat keras. Perangkat keras adalah semua bagian fisik komputer. Perangkat keras ini dibedakan dengan data yang berat. Dalam perangkat keras ada 4 komponen yang saling terkait. Yang pertama, unit masukan atau dikenal dengan input. Input ini adalah perangkat yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya adalah keyboard, mouse, joystick, dan digitizer. Komponen kedua adalah unit keluaran atau output. Output ini yaitu perangkat yang memungkinkan pengguna menerima informasi hasil pemrosesan oleh komputer. Contoh perangkatnya yang termasuk dalam unit keluaran adalah monitor, printer, dan plotter. Lalu komponen selanjutnya adalah unit memori utama atau main memory, yaitu perangkat yang digunakan untuk menyimpan data, program, dan informasi hasil pemrosesan komputer pada saat pemrosesan. Memori utama ini terdiri dari banyak sel yang masing-masing dapat menyimpan suatu informasi. Unit memori utama ini terdiri dari 2 bagian, yaitu ROM (Read Only Memory) dan RAM (Random Access Memory). Unit pemrosesan pusat atau Central Processing Unit atau CPU. Bagian ini digunakan untuk memproses data, program, dan informasi pada komputer. Ada 2 bagian penting dalam CPU, yaitu Arithmetic dan Logical Unit (ALU) dan Control Unit.
Banyak orang yang menyebut ALU adalah jantung dari sebuah komputer. Selanjutnya adalah komponen-komponen fisik dalam sebuah komputer. Yang pertama adalah display. Display ini termasuk dalam unit keluaran sebuah komputer. Lalu yang kedua adalah motherboard. Motherboard atau juga dikenal sebagai mainboard. Ini adalah pusat dari papan sirkuit utama pada sebuah sistem elektronik seperti perangkat komputer modern. Lalu CPU, Central Processing Unit atau sering disebut sebagai prosesor, adalah komponen pada komputer digital yang menginterpretasi instruksi dan memproses data pada suatu program komputer. Lalu main memory atau kadang disebut dengan sebagai primary storage atau internal memory adalah memori komputer yang secara langsung dapat diakses oleh CPU tanpa menggunakan jalur input atau output komputer. Lalu expansion card adalah sebuah printed circuit board atau PCB yang dapat ditancapkan pada slot ekspansi yang tersedia pada motherboard komputer untuk menambahkan fungsionalitas dari sebuah komputer. Lalu power supply atau kadang-kadang disebut VSU atau power supply unit adalah perangkat yang menyuplai energi listrik atau energi jenis lain pada komponen lain dalam komputer. Lalu optical disk drive. Optical disk adalah sebuah media penyimpanan sekunder yang berbentuk seperti piringan hitam namun dalam ukuran yang lebih kecil. Lalu secondary storage atau hard disk. Secondary storage adalah perangkat yang digunakan untuk membantu primary storage atau memori, terutama untuk menyimpan data, program atau informasi yang akan digunakan lagi. Lalu keyboard atau papan kunci, perangkat yang digunakan untuk menginputkan teks dan karakter pada sebuah komputer. Lalu mouse ini biasanya terdiri dari pointer device yang digunakan untuk mendeteksi pergerakan relatif dari dua permukaan secara dua dimensi yang kemudian ditampilkan pada display perangkat lunak. Sekianlah materi yang dapat saya jelaskan. Terlebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.